Lumayan sih, saya dari usia 20 dulu ya? 18 tahun. 18 ya? 18 tahun. Gue yang ngajakin. Nah terus, gue ke Deltras katanya. Karena di sana lebih gede. Oh. Oke, balik lagi di APPI TV. Kali ini kita akan dapat pro tips dari sepak bola profesional. Siapa yang nggak tahu pemain ini, nanti kita lihat aja siapa pemainnya. Yang jelas, tips ini harusnya bisa membantu teman-teman yang emang suka main bola. Pasti nanti dia akan kasih tahu apa gerakan-gerakan andalan, gerakan apa yang dia sering lakuin di lapangan. Nanti juga dia akan ngasih tahu tips-tipsnya apa. Mungkin nanti ada dikasih tahu latihan apa yang bisa dilakuin untuk ngelakuin gerakan ini. Yang jelas pemain pengalaman, udah main di tim nasional, udah bawa juara. Nah, nanti tinggal kita tunggu nih siapa nih pemainnya. Oke? Halo, Angki, sehat? Waduh. Ini dia nih. Yang tadi saya bilang, udah bawa juara tim nasional. Tim nasional lumayan caps lah ya. Lumayan sih, saya dari usia 20 dulu ya? 18 tahun. 18 ya? 18 tahun, pra Piala Asia, usia 20, 23, senior. Ya, Lumayan udah dari ini ya, dari bawah. Jenjangnya dari bawah. Dulu, dari bawah. Saya ingat Angki 20 tuh sama Ronggo ya? Sama Ronggo, sama Jailani juga, Bobby Satria. Kembar? Si kembar, Okay. Imam Iksan tuh. Sampai akhirnya senior udah bawa juara juga. Gimana tuh rasanya ngangkat piala tuh? Ya, yang pasti bangga lah ya, Iya, karena asli kan orang Jawa Barat. Iya, tentu ini bajunya juga masih biru. bajunya biru. Masih selalu biru. Tapi kan saya juga pernah di Jakarta. Oh iya. Jadi pernah oren. Malah Masih. dari Jakarta dulu ya? Saya dari Jakarta dulu karena waktu itu nggak diakuin sih di Persib. Belum lah ya. Dulu Mungkin karena- masih muda. Karena saya kan mulai naiknya itu dari tim nasional usia 20, 18 tahun lah ya. Jadi orang mengingatnya bahwa saya bukan orang Jawa Barat, bukan orang Cianjur gitu. Jadi mungkin orang Jakarta gitu. Makanya pas munculnya juga di Jakarta karena Ada kabar-kabar itu diajak Ronggo ya? ada juga bapaknya. Waktu itu saya ngobrol lah. Oh berarti ini agennya. Padahal kurang ajar si Ronggonya udah ke Deltras Dewan kan. Itu gitu. dia. Ronggo bilang, iya benar gua yang ngajakin. Nah terus, gua ke Deltras katanya. Karena di sana lebih gede. Oh. Ronggo, Emang kurang ajar ya. Kurang ajar. Tapi saya sama Iksan di Persija, Iya. karena Iksan udah lebih duluan. Dulu kan. berarti zamannya Bang Hamka ya? Hamka pas bareng. Iya kan, Hamka terus Mas Agus Indra? Agus Indra udah duluan, udah di sana Oh, ya. iya. Mas Hendro, Oh, terus iya. Aris Indarto, Karis Itu berarti Yulianto. benar-benar dari U20 ketemu senior-senior tuh. Iya, makanya kaget juga kan. Pelatih itu siapa? Waktu Asing ya? itu Arcan Yuri. Oh. Arcan oke, Yuri oke, pertama dia ke Indonesia tuh di Persija, dia ngelatih. oke. Masih Lebak Bulus tuh ya? Masih Lebak Bulus, dan tahun pertama itu kan dia bawa 2 kali final. Iya. Liga Indonesia sama Piala Indonesia tuh. Mhm. Dan memang materi pemainnya juga bagus-bagus. Iyalah. Kurniawan loh. Mas Kurus ya? Mas Kurs Oh, ada Mas di Kurus situ. Tapi BP masih di Malaysia, Malaysia, masih di Selangor. Selangor. Ya, pasti kaget lah dari junior Itu dia. masuk ke senior, minder lah gitu. Apalagi tim besar ya, Persija dengan besar fans yang gitu. ini kan dengan Ah. ya dulu belum ada sosial media sih ya, jadi belum terlalu belum kan? belum terlalu rame lah ya Iya, gitu. iya. Tapi sebenarnya lebih ke ingin pembuktian sih ya. Saya orang Bandung bisa main di Persija, Iya, itu dia. bahkan sebelumnya nggak diakuin gitu. Tapi ya itu tadi malah bisa, walaupun waktu itu kan sempat kena skorsing setahun. Hah? Ya itu Oh, kan gara-gara yang Bantul ya? gara-gara Bantul. Ya, itu iya, waktu sejarahnya itu sih. Erlangga yang ngebahas. Ah. Itu ada beberapa pemain yang kena skorsing karena dia main di luar Bantul kan? Gitu kan? Main kan memang waktu itu seharusnya ke Bantul. Iya, iya. Nah, Satu kalau- tim itu ya? Satu tim. Iya. Karena untuk waktu itu memang diproyeksikan untuk ikut, kalau sekarang tuh Liga 2 kali ya. Kalau dulu kan Oh, divisi Liga 1, divisi 1 kalau pertama dulu. ya. Nah, ada tawaran dari Persija. Ya udahlah diambil karena kan kesempatan. Iya bener. Tapi ya itu tadi ada resikonya nggak main 1 tahun. Itu latihan aja terus tuh. Itu latihan terus tapi ya itu tadi Tapi kan. itu udah kontrak ya? Udah kontrak, latihan terus. Ya, jenuh juga sih gitu. Pastilah. Tapi dijadikan pengalaman aja gitu, karena kita bisa berlatih dengan Itu nggak coba banding tuh, Pak?
coba banding, malah suruh balik. Sempat izin. Oh iya. Karena kan Itu belum ada APPI itu. belum. Karena sempat gini. Iya kan? Waktu itu kan sekjennya Pak Nugraha Besus. Oh iya. Dia sempat ngelobi orang tua juga. Oh, oke. Untuk si Atep balikin aja karena kan dari Uni udah balikin aja. Sampai tuh ketemu, sampai hati lunak juga. Udahlah balik aja. Kata orang tua juga udah balik aja, yang penting bisa main. Izin juga ke Pak IGK Manila, diizinin ternyata. Oke. Malamnya kan sebelum main tuh, besok main. Malamnya itu ada makan-makan. Udah diumumin bahwa Atep akan balik ke Bantul kan gitu. Iya. Gak lama kemudian, udah Atep gak usah katanya, di sini aja gaji sama bonus tetap dibayar. Ya udah. Mantap. Iya. Itu keputusan Iya. AA. Cuman terbaik kan sekarang lah gini ya, ya. setahun ya walaupun memang jenuh sih, nggak tanding. Cuman kan ngerasain latihan sama pelatih top pada masanya. Tuh. Seniornya pasti juga. Mm. Ya Banyak contoh yang bisa top semua lah itu Betul, kan betul. sebetulnya. Itu kan jadi pengalaman berharga lah. Kita ya, udah mempersiapkan setahun nih, nanti udah skorsing lewat, makanya itu pembuktian langsung kan di situ kan. Ibarat macan keluar kandang itu setahun. Iya. Tapi memang kerasa. Ya ibaratnya kita digembleng selama setahun di situ, berlatih di level tertinggi lah ya. Dengan pemain-pemain top, dengan pelatih top. Ketika selesai masa Itu umur berapa? skorsing, Masih umur 18 tahun lah. 18 tahun lagi. 18 tahun, 19 tahun lah. Ya kalau sekarang pada ikut Elite Pro ini udah ikut latihannya sama Iya. pemain yang Tapi kan waktu itu sempat ada Piala Bang Yos kan. Oh iya, pramusim ya. Pramusim tuh ada Piala Bang Yos. Nah, aku tuh sempat main lawan Makassar. Ganti waktu itu. Tapi kan. boleh tuh waktu itu. Kalau turnamen Oh, boleh, turnamen karena masih kan boleh memang ya? turnamennya Iya, juga yang ngadain kan Persija gitu. Boleh tuh. Waktu itu lawan Makassar, posisi setengah main kalah 1-0. Alah dimainin tuh. Dimainin, ternyata jadi 2-2, malah jadi man of the match. Oh ya? Iya. Gila. Padahal posisi kena skorsing nggak boleh gitu. Tapi Jadi pas man of the match, pas tapi- main ya itu bisa membuktikan Iya karena sih, mungkin itu jadi ajang lah ya. satu motivasinya besar, kedua kan masih muda dan berlatih dengan di level tertinggi. Satu Iya, benar. dengan pemain-pemain top Iya. nasional tim kan gitu. Satu lagi dengan pelatih top juga gitu. Jadi pas dikasih kesempatan main tuh wah luar biasa enaknya gitu ya. Pastilah. Setengah main masuk harusnya menang sih. Itu main di mana? Lebak Bulus Di ya? Bak Bulus. Pasti. Tapi yang jadi kagetnya itu jadi man of the match. Gitu. Atep, Pemain muda lagi. Atep nih ngerasain ibaratnya 2 stadion kandang yang angker lah. Siliwangi sama Lebak Bulus. Itu stadion-stadion legend tuh ayah. Betul. Horor lah. Stadion horor lah. Itu Atep sempat ngerasain jadi tuan rumah dua-duanya. Ya dua-duanya sempat kena lempar juga. Oh iya dulu ya. Ya maksudnya kan waktu itu kita ke Siliwangi waktu masih di Persija kan, naik bis ke Ditandain kali sana. kok. Oh itu rumah. Iya, batunya gede masuk ke itu. Begitupun ketika Persib ke waktu itu udah Bulus. mainnya di GBK kalau nggak salah. Ya sama lah seperti itu. Tapi udah pakai rantis, udah pakai ini tuh. Oh, Apa masih bis? udah pakai rantis. Pernah juga pakai bis yang terakhir. Yang terakhir ke GBK itu kalau nggak salah nggak boleh ada penonton kan. Iya. Nggak boleh ada penonton, ya kita pikirnya aman dong gitu. Karena kan penonton ada di rumah semua. Ternyata penontonnya udah siap di jalan untuk kelemparin bis gitu. Ya sebenarnya kita berharap kan ya udah lah ya. Ya Maksudnya udah. udah makin kesini kayak kemarin terakhir tuh Persib Arema. Mereka udah inilah udah bisa nonton. Bobotoh Viking juga udah bisa away ke sana Udah bisa ya. ke stadion Kita ya. berharapnya ke depan akan udah seperti itulah udah. Betul. Udah jangan lagi karena ya kita pemain aja kan sebenarnya ya pemain Iya. dua tim itu kan ya udah selesai main ya udah oke emang pas Malah main kita mungkin makan-makan. oke. Iya, habis itu kan pasti ayo makan malam yuk gitu kan. Cuma Intinya memang pas 90 menit ya pasti panas lah itu, pasti ya, lah. profesional lah. Profesional, Tentunya itu kita profesional. memperjuangkan tim yang Tapi membayar ya udah selesai ya udah gitu. Ya Kita udah. udah sampai situ. Karena kita juga nggak menutup kemungkinan nanti bisa satu tim sama dia kan. Betul. Jadi pasti pemikirannya. Yes, tadi udah ngobrol-ngobrol. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol soal ini Apa nih, nih? signature move. Wah, apa ya gerakan andalan yang sering Atep. Atep kan kalau kita ya tadi sempat ngobrol juga sebelumnya Atep tuh sering cut inside pemain yang sebenarnya bukan pada Atep di sayap kiri tapi kaki kanan sebenarnya kan. Nah itu
apa tuh yang jadi andalan Atep? Ada karena mau nggak mau itu harus masuk kita kan. Kalau jadi pemain ya untuk crossing pasti Atep lebih lemah. Cuman Atep lebih akhirnya karena ada di posisi yang bukan semestinya, salah kakinya, Atep masuk. Cut inside itu gimana tuh, Pak? Ya dulu sebenarnya dari usia 18 tahun Atep udah diplot sebagai sayap kanan karena memaksimalkan kekuatan di kaki kanan gitu. Dari zamannya Peter White, dari zamannya Pak Samsudin Umar, Joko Mali sampai ke sini tuh di kanan gitu. Nah, itu masih ya pada zaman dulu lah ya. Zaman dulu sayap, kaki kanan ada di sebelah kanan. Iya, gitu kan pasti ya biasanya kan pemain sayap tuh cepat. Keduanya ya jadi pengumpan kan gitu. Pas ke Persib lah gitu, harus bersaing dengan pemain-pemain top juga gitu, yang lebih senior, yang lebih siap, lebih bagus. Itu ada Siswanto ya? Ada Siswanto. Terbang gitu. Terbang Siswanto dulu. Pokoknya lagi kenceng-kencengnya lah, ada beberapa pemain juga di sayap kanan tuh yang bagus-bagus lah gitu. Nah waktu itu di sayap kirinya agak lemah gitu, walaupun memang dia juga punya kekuatan di kaki kidal, tetapi dalam hal akselerasi, dalam hal menyerang dia kurang gitu. Terpaksa lah saya ditaruh di kiri gitu. Walaupun awalnya bisa apa enggak sih saya main di kiri, karena crossing saya kirinya tuh kewer-kewer gitu. Lemah gitu kalau suruh crossing. Gimana suruh crossing aja lemah? Mungkin lewat udah bisa nih lewat lewat bisa kan, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Tapi tujuan akhirnya crossing gitu. Kan malu juga kalau pemain Liga 1 crossingnya keluar terus. Kalau enggak nyampe kan gitu. Tapi ya itu tadi, gimana caranya saya bisa memaksimalkan kekuatan di kaki kanan gitu. Saya di kiri tetap saya lebih dominan menyerang daripada bertahan gitu, karena waktu itu ada yang cover. Saya dominan menyerang 60-70% gitu. Tapi ujung-ujungnya crossing. Tapi kalau crossing mulu ya akan terlalu mudah buat lawan kan gitu. Paling ujungnya crossingnya kanan aja masih kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak kan gitu. Ini lagi kiri kan gitu. Itu udah pasti. Berpikir gimana caranya bisa menjadi kekuatan ini, bisa jadi kekuatan kaki kanan bisa menjadi yang maksimal ataupun yang jadi berbahaya gitu. Nah, coba dilatihan. Lebih ke dalam shooting, kalau nggak flashing gitu. Nah itu di 3/3 lapangan jadi. Iya, kadang kan dari tengah pun berani gitu. Berani. Ada momen pas. Minta dari bola dari tengah, cut inside sedikit, shooting. Dan itu beberapa kali kejadian gol gitu. Dan gol pertama yang dilakukan dari tengah itu lawan Pelita Jaya kalau nggak salah. Ada 30 meter. Masih di Kerawang. Ada 30 meter, pojok sana. Dan itu lakukan kesini berkali-kali gitu. Sering tuh ya? Sering. Atep kan sering. Ya walaupun sebenarnya lawan udah ngebaca pada kesini kan, Atep pasti ke dalam karena di kaki kanan. Cuman kan momennya itu yang nggak bisa ketemu, tiba-tiba waduh ketinggalan, pasti kan ada aja. Dan selalu ngelakuin itu kan. Selalu ngelakuin, dan ya itu tadi dorong sedikit, satu langkah aja langsung syuting gitu, karena kalau seperti itu kiper juga belum terlalu siap gitu. Tapi kalau kita dorong lagi ke tengah, kiper akan geser terus. Nah, itu akan lebih siap. Udah ada bola nih, enaknya kita coba langsung kali ya. Oke, kita coba langsung nih gerakannya. Kita contohin ya. Coba. Ini kan kekuatan. Dorong. Oh, jadi pas emang udah lewat sedikit dari defender, dia belum sempat untuk ngeblok. Satu, kiper juga pasti ketutup sama pemain belakangnya. Keduanya, kiper juga kan pasti geser sedikit kan? Geser dikit. Biasanya kita pemain ada latihan yang, kita dorong sedikit, shoot. Itu mungkin bisa dilakuin berkali-kali untuk teman-teman yang memang mau coba dorong sedikit, shoot. Kan ada yang dorong jauh, tunggu, shoot. Ini bisa latihannya, dorong bola sedikit, kita shoot ke gawang. Cuman emang itu ya? Ya, kebetulan kan memang ini kelebihannya, powernya di paha ya, di ankle, ototnya di sini besar gitu. Jadi dengan satu langkah aja bisa tekanan bolanya bagus gitu. Makanya
sekali aja lihat Dan pasti kan dengan latihan berkali-kali dengan Oh, iya, timing, iya. momen, Iya. kan udah pasti bisa ngebaca momen. Oh, oke nih saatnya nih. Hap. Iya, ya makanya biasanya itu sebelum latihan waktu zamannya kemarin masih di Persib gitu. Sebelum latihan di saat orang lain pemanasan itu nendang sendiri. Oke. Bisa 10 menit, 20 menit. Iya. Untuk apa? Untuk dapat feelingnya aja Iya, gitu. iya. Dan powernya aja gitu. Kan sebenarnya nggak harus kita powerful kan gitu. Yang pasti bola masuk itu kan nggak harus kenceng-kenceng amat. Yang penting naronya bener kan gitu. Naro momennya Ya tepat. kalau kita kenceng juga posisi kipernya pas, tetap aja nggak akan Iya, keblok kan gitu. Dan sebenarnya ini kan ada latihan koordinasi kaki juga, teman-teman bisa. Karena koordinasinya pasti kan dengan satu langkah kita nggak bisa ngeker lah ya gitu. Pasti kan dengan satu langsung, Iya. satu langsung. Dan ya ini momen pemain belakang tuh pasti coba bikin Apa? dribble masuk cut inside pasti dia udah lewat, udah ketinggalan pasti. Tapi kalau misalnya AA dia dribble Dribble kesini, akhirnya dribble kesini, udah siap. Mereka Udah siap, dia bisa akan semakin ambil. ketutup itu kan. yang AA ambil sebenarnya Iya. momen itu ya. Yang penting ada Lewat sedikit. peluang terbuka sedikit untuk syuting, hajar aja gitu. Karena percaya dengan kekuatan kaki Iya, kita gitu. Itulah. Ya profesional, kasih tips memang ya pasti dia latihan juga nggak kemarin latihan Iya. besok bisa. Itu belum Betul, kan pasti betul. kan. Ya mungkin untuk teman-teman bisa dicoba lagi latihan di mini soccer di mana. Coba udah lewat, dia udah kelewat sekali, ada momen ya pasti nggak masuk juga banyak kan. Nah, cuman kan dengan kita ya. coba. Tapi kan kalau kita mencoba terus, contoh dari 10 kali nendang, pasti ada satu kan yang gol. Iya. Itu aja terus dijaga feelingnya, tekanan bolanya. Kan Iya, benar-benar. tadi ya bilang nggak harus kita powerful, daripada powerful kita ke atas kan mendingan pelan tapi akurasinya bener kan gitu. Iya. Kan jadi gol kan yang terpenting gitu. Jadi memang tentu butuh latihan berulang-ulang. Iya. Butuh latihan berulang-ulang. Ya kita sebagai pemain harus punya ciri khas. Iya. Ya kayak Paling- mungkin Ronaldo dia punya step overnya dengan. Iya. Ya Messi kan juga sebenarnya dia sering di kanan tuh, dia Iya. kaki kiri tapi dia di kanan Inside, untuk terus ke masuk dalam kan. Iya. jadi gol kan gitu. Yang bahaya tuh justru seperti itu gitu. Harus bertransformasi. Karena kan kalau kita lihat semakin dekat ke gawang lawan ibaratnya udah mengerucut nih. Iya kan lapangannya udah akan ke dalam pasti karena mendekati ke gawang gitu. Iya. Kan. Dan AA manfaatin momen itu. Betul. Ya buat pemain belakang juga kan pasti akan lebih takut ketika pemain yang nusuk langsung ke dalam. Iya. Iya kan? Nah, A, dari selama ini AA main, pemain fullback kanan siapa yang AA ngerasa, wah gue susah banget didapat momennya nih. Atau ya nggak tahu, mungkin dia udah ngebaca, oke Atep akhirnya dia akan tutup ke sini, Atep dibawa keluar. Ada nggak satu Ya, fullback yang sebenarnya menurut AA? Saya sih Gila nih. kalau harus menyebut siapa yang paling kuat, udah lupa ya. Ya mungkin semua juga punya kelebihan masing-masing. Iya. Tapi kembali ke diri kita sendiri. Kalau kita percaya dirinya tinggi, siapapun pemain yang kita hadapi bisa kita lewatin. Iya. Pasti ada momen kan di pertandingan momen, tuh. iya. Sesusah-susahnya, oh ini ada momen pasti. Kan kadang berpikirnya kekuatannya di mana nih? Kaki kanan ataupun kaki kiri. Kalau kaki kanan dorongannya terus ke kanan. Maksudnya dari sisi luar nih kan nggak punya kecepatan. Dorong sampai masuk ke dalam. Kalau dia kekuatannya di kaki kanan ke kiri, ambil aja ke kiri, dorong terus ke dalam. Ya karena jujur saya dulu main fullback ngerasain kalau ketemu winger yang dia cut inside itu lebih, karena dia probabilitas dia untuk main 1-2 itu akan lebih banyak. Bisa Jadi, sama gelandang, bisa sama striker kan. Mau nggak mau saya mending paksa dia keluar untuk dia crossing. Karena kalau crossing kan ya di Indonesia kebetulan nggak ada David Beckham ya yang crossingnya luar biasa. Akhirnya bisa, cuma pemain belakang udah siap. Tapi kalau dia dibawa ke dalam dia akan lebih dekat ke gawang sebenarnya kan. Jadi kalau fullback pasti akan lebih senang. Oh ya udah keluar keluar kan sebenarnya kan. Buat fullback, buat stopper juga kan bingung. Dia kalau datang nih gua harus jaga siapa. Sementara striker kalau si stopper jaga kita, si striker akan free. Iya kan? Kalau dia jaga nunggu kita datang, kita akan habis juga kan dilewatin sama dia bisa shooting kalau nggak 1 lawan 1 sama kiper. Nah, ini kan gerakan setelahnya kan memang dorong, shoot, tembak. A bisa nggak kasih tips gerakan saat momen mau ngelewatinnya nih, A? Ya memang pasti kan A udah persiapan nih, kita dari luar, A pasti dari luar kan? Iya. Ya kan, satu
kekuatan kaki A tuh kan kalau dribble juga di kaki kanan kan. Ya pasti gitu. lawan datang nih. Pasti lawan datang gitu. Yes. Lawan datang biasanya kalau mau cut inside, ini dorong sedikit ke sini. Ah oke, jaraknya juga nggak bisa terlalu dekat pasti ayah. Nggak bisa terlalu dekat karena kalau terlalu dekat akan keblok juga. Iya. Minimal 1 meter. Contoh di sini. Oke. Yang penting ada peluang terbuka aja. Oke. Dan pasti eksplosif ayah pas Iya. pas Iya. bikin gerakannya eksplosif. Iya. Nah, itu makanya A kan percaya punya power yang bagus di kaki. Ya mungkin untuk teman-teman juga mau ngelakuin gerakan ini, penguatan kakinya ya, latihan penguatan kaki, Betul. koordinasi, dan bikin gerakan faintingnya juga harus lebih sering ya. Betul, pasti betul, ya. betul. Itu paling penting ya karena memang untuk melatih itu kaki kita harus Iya. harus Dan kuat. pengulangan sih sebenarnya. Jadi Betul. muscle memory jadi udah lebih jadi pasti muscle memorinya udah keinget. Oke, gerakannya ini memang akhirnya ada lawan yang ngebaca. Cuman kalau kitanya A-nya udah lebih siap, udah dibaca siapa juga pasti akan bisa dilakuin gitu Betul, kan ya. betul. Ya makanya untuk latihan syuting itu kan yang penting akurasinya kan. Sebelum latihan ataupun sesudah latihan itu untuk kita pribadi ya. Ya biasanya kan dulu ada setelah latihan kita finishing tuh beberapa pemain. Iya. Jadi jangan sebelum latihan, sesudah latihan udah aja selesai gitu. Iya. Ya, kalau bisa manfaatin lah. Ya gitu. ini pesan juga nih untuk pemain-pemain muda, pemain Liga 1, 2, 3 ini yang mungkin posisinya sama Atep nih bisa Iya, dapet tips banyak nih. manfaatin lah gitu. Iya. Setengah jam ataupun setelahnya 10 menit ataupun 20 menit gitu untuk melatih yang menjadi kelebihan kita gitu. Dan pasti kan di awal-awal adaptasi tuh. Ya ini apa ya ibaratnya ke teman-teman kan juga mungkin banyak pemain muda yang wah kok saya ditaruhnya di posisi yang bukan semestinya gitu. Cuman nih kayak Atep sendiri kan akhirnya dia ya adaptasi kan. Adaptasi. Dengan perkembangan sepak bola yang udah semakin ini kan kita juga harus adaptasi ke permainan gitu kan, ke taktik juga kan akhirnya. Ya kadang-kadang wah kekuatan saya di kaki kiri, saya ditaruh di kaki kanan. Wah saya nggak bisa gitu gini, karena saya nggak bisa crossing. Ya mau gak mau, ya kita harus itu tadi adaptasi. Adaptasi. Dan sebenarnya pasti kan pelatih juga ngelihat ini sebenarnya dia punya potensi di sini nih. Dia nggak asal pindahin pemain, udahlah taruh di sini aja asal main gitu. Pasti kan ya pelatih-pelatih juga pasti punya udah penglihatan yang dia kayaknya bisa nih, tinggal emang gimana dia ngasih. Jangan menyerah dengan keadaan. Iya, itu dia sih. Ya. Kita selama kita mau mencoba pasti selalu ada jalan lah. Iya. Boleh mungkin gerakan terakhir sebelum kita selesai. Passing sekali. Ini ada gerakan lagi nih. Ya. Oke, start. Sering juga gitu. Balik badan. Makanya Makanya kan sebelumnya cek dulu kan. Iya, ngelihat apa tuh pemain yang terdekat gitu. Iya. Apa ya? Mungkin banyak yang finishing satu langkah zaman dulu. Kayaknya Van Nistelrooy, kita lihat Thierry Henry gitu, dia cuma dorong sekali, hop, Iya. langsung. Karena ya itu mungkin pemain belakang belum siap, yang jaga belum siap, kiper juga belum siap kan pasti ya. Betul. Dengan cuma satu langkah langsung kaget, itu kan sebenarnya kayak tiba-tiba gitu. Betul. Ya. Pemain Iya. juga udah nendang aja. Dan ya gitu, kita harus memanfaatkan itu kan gitu. Di saat mereka belum siap, Karena kita kan memang hajar. ada kalau yang dia dorong jauh, dia tunggu ya mungkin kiper udah pasti. Kiper udah siap dan yang pemain belakang juga akan siap ngeblok juga kalau kan. pemain belakang, saya dilewatin sedikit, mungkin belum langsung syuting, tiba-tiba Iya. syuting momennya juga dia lagi. Iya. Ya kadang-kadang kan kita harus percaya juga dengan kekuatan kita, kuat nggak power kita. Iya kan? Kalau nggak kuat dengan gerakan sekali, ya harus dilatih kan gitu. Tapi itu bisa menjadi sebuah keahlian yang kita miliki kan gitu. Ya apalagi sekarang ya tempat latihan udah banyak. Bagus-bagus lagi. Lapangan udah bagus-bagus ya. Bagus. Iya, maksudnya kalau calon-calon pemain profesional ini luar biasa tipsnya dengan ingatnya tadi apa? Ada momen, ada fainting yang gerakan mau ngelewatinnya sama yaitu tadi satu step tapi dia bisa shoot, itu kan memang sebenarnya bisa. Kalau ya nggak ada yang nggak bisa sih. Nggak ada yang nggak bisa. Kalau emang mau latihan terus coba dan koordinasi kakinya juga pasti ya mungkin harus coba dilatih ya. Betul. Ankle kita juga harus Ankle dilatih. juga kuat ya, kita lihat
Ya, Kali kita lihat ini sebenarnya. ini kan udah nggak main bola secara profesional udah cukup lama ya. Iya, 2000 masih bisa lah. terakhir kemarin ya, MUBA ya. Iya. MUBA pun Ya, akhirnya cuman kan waktu itu sebentar. ada cedera kan. Ada memang cedera ya. gitu. Cuman, oke lah, ya masih bisa lah. Tapi engkel A masih kuat gitu. Power A juga masih bagus. Sampai saat ini A masih latihan walaupun tidak sama tim secara kayak dulu ya, latihan bareng-bareng. Tapi ngerawat, tetap ngerawat gitu. Itu gerakan tadi masih dilakuin nggak? Masih lah. Kalau ngelihat kemarin di main-main di pan football kayak gitu. Sering Masih- dilakuin. masih- Balik badan syuting. Dan memang akurasinya masih Masih ada. ada. bisa. Kalau mau coba silakan. Silakan kiper. Ini dia. Atep, terima kasih. Siap banyak Anggi, tipsnya. terima kasih ya. Tips profesional dari Atep. Ini terima kasih juga lapangan 45 Permata Hijau udah ngasih lapangan di sini. Akhirnya bisa tahu gerakan andalannya Atep seperti apa. Ini juga sebenarnya masukan ya buat Iya, teman-teman, buat calon-calon pesepak bola profesional. Luar biasa masukan dari Atep. Pemain udah pernah juara, tim nasional, tim-tim besar. Ini dia Atep. Sampai jumpa. Sampai jumpa, sukses selalu.